kelompok. Dinamika kelompok dapat diartikan yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika berarti interaksi antara kelompok yang satu dengan yang lain secara timbal balik. Jadi dinamika kelompok merupakan suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lain, yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama. Kelompok memanfaatkan dinamika kelompok sebagai media dalam upaya membimbing individu yang memerlukan. Pertama yaitu membentuk kerjasama saling menguntungkan dan mengatasi persoalan hidup. Yang kedua yaitu memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar. Yang ketiga yaitu menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peranan dinamika dalam bimbingan kelompok. Adapun peranan yang hendak dimainkan oleh setiap anggota kelompok agar dinamika kelompok benar-benar dapat diwujudkan seperti yang hendak diharapkan ialah 1. Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok. Yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Yang selanjutnya, berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. Yang selanjutnya, mampu berkomunikasi secara terbuka. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada anggota lain untuk menjalankan perannya. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan dinamika kelompok dalam bimbingan kelompok. Jadi sebuah dinamika kelompok itu harus hidup, mengarah ke tujuan yang ingin dicapai, dan membuahkan manfaat bagi setiap kelompok, anggota kelompoknya masing-masing. Untuk mencapai semua itu, ada usaha-usaha yang harus dilakukan, yaitu yang pertama membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota kelompok. Jadi diharapkan setiap individu itu menjalin hubungan yang baik dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain, pada individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga terjadinya keakraban di sebuah kelompok tersebut. Yang kedua, mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan kelompok. Jadi di sebuah kelompok itu kan nanti pasti ada banyak orang, dan di situ kan ada kegiatan-kegiatan dan tentu ada musyawarah yang untuk mencapai tujuan bersama. Diharapkan untuk setiap individu itu selalu melibatkan dirinya untuk mengikuti kegiatan apa saja kegiatan yang ada di dalam kelompok itu. Jadi diusahakan setiap individu itu harus wajib melibatkan dirinya, mengikut sertakan dirinya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, berusaha agar dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan bersama. Seperti penjelasan yang sebelumnya, jadi adanya dinamika kelompok itu tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi setiap individu, setiap anggota kelompok itu harus saling bekerja sama agar bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya, membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu apa yang ingin dituju itu tentu mempunyai tata tertib atau aturan-aturan tertentu. Jadi setiap anggota kelompok itu berusaha mematuhi aturan tersebut itu dengan baik. Apa yang dilarangnya harus dipatuhi dan apa yang harus dilakukan itu harus dilakukan agar tujuan apa yang ingin dicapai setiap kelompok itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkannya itu. Selanjutnya, benar-benar berusaha untuk aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok. Jadi setiap anggota itu harus, setiap ada kegiatan itu harus benar-benar mengikutinya dengan baik dan berusaha untuk mengikuti dan mentaati peraturan yang ada, sehingga semua kegiatan yang ada dalam kelompok itu akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Selanjutnya, mampu berkomunikasi secara terbuka. Nah, di dalam sebuah kelompok itu kan nanti ada kegiatan apa, lalu apa aja yang akan dimusyawarahkan. Nah, apapun apapun pendapat kalian,
ibaratnya unek-unek kalian itu disampaikan saja, karena kan di situ tempatnya untuk bermusyawarah. Apabila kalian kurang setuju atau mempunyai pendapat yang lain, pendapat yang lebih baik untuk diutarakan, karena itu kan benar-benar berusaha untuk aktif ya, jadinya apapun kegiatannya harus mengikutinya seperti itu. Selanjutnya adalah berusaha membantu anggota lain. Jadi kan di dinamika kelompok atau di sebuah kelompok itu kan kunci utamanya itu kan harus saling bekerja sama. Jadi diharapkan setiap individu, apabila ada individu atau anggota kelompok yang mengalami kesulitan atau kesusahan, diharapkan kita harus membantu mereka yang mengalami kesusahan itu, karena kan di sebuah kelompok itu kan harus saling bekerja sama dengan baik. Jadi apabila yang satu mengalami kesulitan, kita harus merasakan itu juga gitu loh. Kita harus ikut membantu dan melibatkan diri kita untuk membantu anggota-anggota atau individu-individu yang mengalami kesulitan. Jadi satu individu yang satu dengan individu yang lain itu harus saling membantu satu sama lain seperti itu. Selanjutnya, memberi kesempatan kepada anggota lain untuk menjalankan perannya. Nah, di sebuah kelompok itu kan ada tujuan yang ingin dicapai. Itu sebelum mencapai tujuannya itu kan ada hal-hal yang harus dilakukan, dan setiap individu itu mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, di sini diharapkan untuk individu tersebut, kita sebagai individu memberikan kesempatan kepada anggota lain atau individu yang lain agar memperankan tugasnya itu dengan baik. Jadi kan setiap individu mempunyai tugas masing-masing. Misal saya mempunyai tugas A, si individu ini mempunyai tugas B. Nah, biarkan individu ini menjalankan tugasnya B itu tadi. Jadi setiap individu itu mempunyai tugas masing-masing, biarkan mereka berperan dengan dirinya sendiri. Nanti misal ada kesulitan atau membutuhkan bantuan, baru kita menyalurkan bantuan atau membantu individu tersebut. Selanjutnya, menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. Kembali lagi, sebuah kelompok itu kan ini mencapai tujuan yang ingin diinginkannya. Tujuannya itu tujuan yang diinginkan setiap anggota kelompok itu tadi. Jadi terbentuknya dinamika kelompok, adanya kelompok itu tentu mempunyai tujuan untuk tujuan bersama itu tadi. Jadi setiap kegiatan atau kita setiap mengikuti kegiatan kelompok itu, kita harus tahu pentingnya kegiatan kelompok ini karena kita mempunyai tujuan bersama, sehingga masing-masing individu, masing-masing kelompok akan bersungguh-sungguh untuk menjalankan kegiatan yang akan dilakukan atau kegiatan yang sudah direncanakan sehingga berjalan dengan baik, dan tujuan yang ingin dicapai itu tercapai dengan baik dan sesuai yang diinginkannya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.